Bang DJ menanggapi hasil pemeriksaan Mbak Mawa dong di Mabes Polri. Jadi gini, kemarin Mbak Mawa hadir sebagai saksi ya dalam dugaan tindak pidana illegal access, di mana pasal yang disangkakan ya yang berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik ya kan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Oke. Kemudian bagaimana illegal access ini bisa terjadi sehingga hasil CCTV yang diambil secara melawan hukum itu dijadikan sebagai barang bukti dalam laporan dugaan tindak pidana perzinahan yang dilaporkan oleh Mbak Mawa sendiri terhadap suaminya dan Mbak Inara. Ini menarik, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Mbak Mawa di mana beliau mendapatkan 27 pertanyaan, diantaranya adalah beliau tidak pernah memberikan atau memperlihatkan CCTV dugaan tindak pidana perzinahan itu kepada selain penyidik. Ya. Padahal mungkin Mbak Mawa lupa bahwa beliau podcast di mana-mana ya dan membahas yang berkaitan dengan isi daripada CCTV tersebut. Salah satunya adalah beliau podcast di Densu. Jadi kalau beliau menyangkal mengatakan bahwa tidak pernah menyebar, itu juga tidak benar. Gitu. Kemudian, hasil CCTV ini kan dijadikan sebagai alat bukti dalam dugaan tindak pidana perzinahan. Itu juga sudah diketahui oleh beberapa orang atau kelompok yang dengan inisial sempat saya sampaikan. Ya, ada inisial A, inisial istri A, inisial P, inisial V, inisial M, inisial N. Nah, artinya perpindahan isi daripada CCTV tersebut sudah ke berbagai banyak orang. Nah, ini pasti ya. Jadi karena ini sudah ditransmisikan melalui media elektronik dan sudah sampai di banyak orang, maka menurut perspektif hukum saya ya termasuk salah satu orang yang terlibat di dalam dugaan tindak pidana illegal access tersebut. Jadi saran saya lebih baik persoalan rumah tangga itu antara Mbak Mawa dengan Bang Insanul lebih baik diselesaikan di luar ya pengadilan atau di luar kepolisian, atau bisa dilakukan secara restoratif justice agar kedua belah pihak tidak dirugikan. Bicara kepastian hukum, bicara keadilan, kepastian hukum itu adalah relatif ya. Seharusnya urusan rumah tangga ini harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dipublish ya, tidak menjadi konsumsi publik, karena ini akan berbahaya buat kedua belah pihak, baik itu Mbak Mawa maupun Bang Insanul. Apalagi nanti anak akan menjadi korban, karena jejak digital ini sampai kapanpun masih akan terrecord ya. Jadi mumpung ada waktu, turunkan ego kalian, saling memaafkan. Kalaupun nanti memang mau bercerai, karena Mbak Mawa sendiri sudah mengajukan gugatan cerai, biarkanlah itu berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di pengadilan agama. Karena kalian sudah punya anak, jaga perasaan anak. Yang terbaik juga buat anak, karena anak tetap masih membutuhkan
bapak dan ibunya, dibesarkan secara bersama-sama, walaupun next ke depannya kalian sudah bukan suami istri lagi, tetap silaturahim harus dijaga. Kenapa? Kalau tetap keras, Mbak Mawa juga melaporkan Insanul dan Mbak Inara, itu sanksi pidananya 9 bulan dan kemungkinan besar tidak ditahan. Tetapi sebaliknya, laporan yang dibuat oleh Mbak Inara ya dalam dugaan tindak pidana illegal akses, maka itu di dalam pasal 32 Undang-Undang ITE sanksi pidananya itu minimal 8 tahun sampai 11 tahun dan dendanya 2 miliar rupiah. Oke, terima kasih. Salam sukses dan salam sehat. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik buat kedua belah pihak. Thank you.